Kon serang kos ya. Oke, makasih Mbak Reba. Selanjutnya ya. 3. Metodenya Kon menyerang kos. Kita mau tanya sama Ucok. Ini berdasarkan buku Daniel. Apa? Ucok. Ini ayat. Coba Ucok baca. Miji ada tanya ayat nggak? Coba belajar. Harus fokus sama pertanyaan. Metodenya Kon menyerang kos berdasarkan buku Daniel. Apakah Miji menanya ayat? Nah, coba Ucok jawab. Ada 3. Oke, jadi Coba Ucok pikir apakah itu jawabannya. Ayo. Ucok. 1. Jangan nggak boleh nggak percaya diri Ucok. Ini kan kita kan kalau Ucok coba lah. Kalau salah tuh kan nanti Mici akan benarkan, bukan itu Ucok gitu. Jadi jangan rasa benar nggak ya nanti malah lama, ya toh? Ayo coba 1 apa? Kamu tadi bilangnya nanya Chariot. Harus bilang per ini pernyataan bukan pertanyaan, oke? Ulang. Nah. Lalu? Minisip. Kita mau tanya sama LT. Setelah nomor 3 diartikan, sebutkan pengertian barunya. Apa? Jadi, halo Mika, selamat pagi. Pagi, LT. Jadi, chariot and horseman itu sama dengan army. Dan many ships itu sama dengan trade atau ekonomi, perdagangan. Jadi artinya pengertian barunya gimana, LT? Jadi pengertian barunya metode King of the North menyerang King of the South adalah dengan menggunakan kuasa militer dan ekonomi. Mantap ini. Ini kan yang kita sudah belajar kemarin. Kita lanjut ya. Ekonomi. LT masih ingat syarat untuk belajar The King of the South kita apa? Harus bertanya. Harus bertanya dan satu lagi apa? Berdialog, Berdialog, apalagi? Singkirkan harus PCI. ada bebas-bebasnya. Nah, bebas PCI kan, LT? Iya, betul. Jadi kita memang benar-benar nggak menggunakan apa yang selama ini kita sudah tahu kan, LT? Betul. Itu cara belajar kita ya. Sekarang kita mau belajar siapa itu the South, oke? Apakah sampai sejauh ini mengerti semua? Ada pertanyaan? Sudah ya, bisa? Om Konyet bisa mengerti? Ini ada review kemarin malam sedikit ya. Ya, saya bisa ikuti. Oke. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Oke, kita belajar the South sekarang. Mari kita buka. Mau tanya sedikit boleh? Silakan. Kalau ditanya kenapa buku Daniel sebagian dibuka dan sebagian tertutup itu di mana? Patokannya. Daniel 12:4 toh? Oh, di situ ada kata apa? Sebagian. Itu kan di kutipan, saya. Oh, di kutipan. Iya, yang kita belajar kemarin. Yang ada it is privilege, yang itu. Pokoknya di daerah-daerah situ lah. Sebelum atau sesudahnya, saya lupa. 9 katanya.
Mesinnya belum dibuka. Oke, kita mau tanya sekarang kepada Mem Olsya. Mem Olsya, di Kejadian 12 ayat 9, Abram mau pergi kemana? Pergi ke Mesir, Nah, kemana dulu ini kata-katanya? ke selatan. Selatan, south toh? Iya. Oleh karena terus dia akhirnya sampai kemana? Enter into di mana? Mesir, Mesir, iya. Jadi south itu sama dengan apa? Mesir. Oke. South, sejauh ini kita bisa punya pengertian south itu apa? Egypt. Oke, kita minta tolong sekarang kita mau minta Mama Soisa coba ganti Daniel 11:40a dan Daniel 11:40b dengan pengertian south itu Egypt. Silakan. Semuanya ini semua pagi. Ya. Abraham pergi ke Mesir. Ya, south itu sudah Mesir. Jadi sekarang Mama Soisa tinggal ganti Daniel 11:40a dan 40b. Dengan pengertian south itu adalah Egypt. Jadi mau gantinya gimana Mama Soisa? Oh, Daniel 11 ayat 40a. Ya. Di situ siapa serang siapa? Selatan serang utara. Jadi Mama Soisa ganti sekarang. Selatannya jadi Egypt. Kata-katanya 11:40a jadi apa? 40a. Mama Soisa ganti kalau ada kata south atau selatannya, Mama Soisa ganti Egypt. Jadi kalau misalnya 11:40a selatan menyerang utara, kalau south diganti Egypt jadinya apa Mama Soisa kata-katanya? Utara serang selatan ya, Cek. Enggak, salah-salah. Oke, kita ini ya, kita mau kasih contoh ke Mama Soisa ya. Jadi misalnya contohnya gini ya, contohnya begini. A itu sama dengan apel. B itu sama dengan durian. Kalau ibu membeli A dan B, jadi kalau mau diganti gimana Mama Soisa? Ibu membeli apa? Mama Soisa ganti. Halo Mama Soisa. Ibu membeli apel Dan? dan durian. Oke. Sekarang Mama Soisa ganti. Kalau 11:40a, South serang North kan? Kita nggak tahu South itu siapa kan? Oh Betul, iya. Mama? Sekarang kita tahu South itu siapa Mama Soisa? Mesir. Oke, Mama Soisa ganti setiap kata South diganti jadi Mesir, boleh? Oh iya. Oke, baca 40A dan 40B dengan pengertian baru. Silakan Mama Soisa. Abraham pergi ke Mesir. Bukan Abraham. 11:40A Mama Soisa. 11:40A kan nggak ada kata Abram kan? Coba Mama Soisa. Coba lagi ya. Silakan Mama Soisa. Cek, harus baca ini pasal 11 ini semua. Oke. Sekarang Mama Soisa tahu 40A siapa serang siapa Mama Soisa? Mesir. 40A siapa serang siapa? Selatan ya. Selatan serang siapa? North. Oke, sekarang Mama Soisa ganti setiap kata selatan jadi Mesir. Jadinya kata-katanya gimana Mama Soisa 40A-nya?
Mesir Nah, serang Sodom. apakah ada Sodom di 40? Kan kita belum tahu North itu siapa, Mama Soisa. Oh, jadi dibilang Mesir saja kah, Cece? Betul. Jadi siapa serang siapa 40A, Mama Soisa? Selatan, serang selatan gitu ya? Mesir. Mesir serang siapa? Jangan, Ma. Jangan ini. Selatan, Selatan menyerang siapa? Coba ulang lagi, Mama Soisa. Selatan menyerang, kalau bahasa Daniel 11:40, selatan serang selatan ya, Cece? apakah ada selatan menyerang selatan di Daniel 11:40A, Mama Soisa? Coba ulang dari awal ya, Mama Soisa. Hapus semua ya. Jangan bingung, oke? 40A siapa serang siapa, Mama Soisa? Selatan serang utara. Utaranya Mama Soisa sudah tahu siapa belum? Apakah kita belajar tadi utaranya Sodom? Mesir, Cece. Utara Mama Soisa. Utaranya apakah Mesir? Apakah utara udah belajar, Mama Soisa? Kita baru belajar selatan atau sudah utara, Mama Soisa? Iya, baru selatan, Cece. Jadi utaranya nggak boleh diganti karena Mama Soisa belum tahu, oke? Jadi Iya, yang Mama Soisa, selatan ini Mesir jadi ya. Mama Soisa bisa ganti kata-kata apa? Selatan atau utara? Yang sudah tahu Mama Soisa, kita sudah belajar apa ini, Mama Soisa? Selatan balas serang utara. Jadi selatannya kata-kata yang diganti apa? Kayak gini tadi. Mesir. Ibu membeli A sama B. Ibu artinya membeli apel dan durian. Sekarang 11:40A. Selatan melawan utara. Artinya siapa serang siapa? Coba Mas Soisa. Utara, Mama Soisa, nggak boleh di 40A bukan utara duluan. Selatan dulu. selatan serang utara. Ya, Sekarang utara bukan serang Mama Soisa. Ini minta setiap kata selatan diganti Mesir. Begitu saja Mama Soisa. Mesir, Menyerang siapa? selatan. Gitu ya? Bisa, selatan itu sama dengan Mesir. Nggak bisa selatan. Mesir serang utara ya? Nah, gitu dari tadi Mama Soisa. Betul sekali. Mantap. Bisa ngerti Mama Soisa? Ya, Cek. Sekarang 40B-nya ganti. Setiap kata selatan diganti Mesir lagi Mama Soisa. Ayo, pasti bisa. Silakan Mama. Mesir serang utara. Sekarang utara serang Mesir. Begitu ya? Mantap. Mama Soisa sudah dapat toh? Iya, makasih, Cek. Bapak Edi bisa ikuti kan, Pak Edi? Apa? Tanya. Pak Edi bisa ikuti kan? Mesir. Enggak, maksudnya bisa mengerti ini atau enggak paham juga atau belum paham? Papa paham atau tidak Oh seperti ya, saya? boleh. Boleh ya, iya. Oke, Pak Edi coba ulang lah. 40A ada apa, Pak Edi? 40 mana? Iya, 40A. 40A Diganti ya, selatan sama dengan Mesir ya. Setiap kata selatan ganti Mesir. Mesir. 40A serang. Serang Mesir serang. utara. Mantap. 40B silakan Pak Edi. Terus utara serang Mesir. Mantap Pak Edi, mantap, puji Tuhan ya. Iya. Ya, that's good. Oke, bagaimana yang lain bisa ikuti? Tante Telma bisa? Tante Telma? Iya, jadi ya. Bisa ya. Jadi nanti Mama Soisa dan semuanya, kalau kita dapat pengertian baru, setiap pengertiannya, nanti habis ini contohnya ya Mama Soisa, kita sudah dapat utaranya siapa. Jadi Mesir menyerang, misalnya utara kita tahu Amerika contohnya. Jadi kita ganti setiap yang ada utara jadi apa Mama Soisa?
Halo, Mama Soisa. Halo, Amerika. Cek. Nah, Amerika. jadi Mama Soisa kata-katanya apa? Selatannya sudah Mama Soisa tahu Mesir kan? Jadi Mesir Iya, menyerang Amerika, begitu. Boleh? Jadi pengertiannya semua tergantung dengan kita punya penambahan pengetahuan, oke? Nah, itu namanya belajar bebas PCI. Nah, tadi Mama Soisa yang sesuai pelajaran yang kemarin, menyerangnya pakai apa? Utara menyerang Mesir menggunakan apa? Atau Pak Edi boleh? Apakah Mama Soisa belum tahu? Ada ekonomi. Iya, militer dan ekonomi. Tuh. Ah, itu ya, betul itu Mama Soisa. Silakan coba jawab Mama Soisa. Utara menyerang Mesir menggunakan Militer dan ekonomi, Cek. mantap. Itu Mama Soisa. Mama Soisa ini sebenarnya tahu, tapi ragu-ragu ya Mama Soisa. Iya, apa namanya? Jadi Mama Soisa, kalau Mama Soisa tahu yang kayak tadi, bagus. Pokoknya apa yang Mama Soisa tahu, coba keluarkan. Jadi bisa tahu, oh Mama Soisa nggak mengertinya di sini, sehingga dituntun untuk bisa mengerti, oke? Iya, Cek, makasih. Mantap. Nah, lalu kita ke 11, Wahyu 11 ya. Wahyu 11. Boleh turun sebentar, Cek? Oh, boleh, Kak. Yang ini, Kak? Ke atas lagi, sorry. Oh, boleh. Yang ini? Di tengah, Cek. Ah, iya. Ini? Ya, itu. Cek. Oh, oke. Itu. Oke, Cek. Sudah. Oke, sama-sama, Kak. Bagaimana PT Mopolo bisa ikuti Brother Alex? Tante Dina bagaimana bisa? Ya bisa, Cek. Terima kasih. Ya, mantap Tante Dina ya. Oke. Ya, Mem Olsya mau coba? Ini di sini kita suruh apa kan? Itu dia suka dia ganti-ganti itu kan. Cuma kita mau tanya, kalau yang di situ dituliskan utara serang Mesir menggunakan militeri atau apa? Atau ekonomi. Jadi di sini Mesir bebas serang itu cuma atau kan itu cuma salah satu atau dua-dua dan si kemarin tuh dibilang kemarin cuman baru ini aja si Mem Olsya. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan lagi tentang Mesir menyerang utara, nanti kita akan tahu gitu. Tidak. Oh ya, sesuai dengan pasal 40D itu. Iya. Jadi kemarin yang apa? Iya itu. Salah satu itu atau juga bisa. Tapi kita belum establish apa-apa. Jadi nanti mungkin ditambah apa pas belajar lagi kan kemarin kan ini toh dibilang masih ada 77 halaman toh. Jadi kita cuma bisa meng-review apa yang sudah dikasih gitu. Jangan. Jadi tadi kata-kata atau musik. Jangan tambahin. Pokoknya gini dulu itu. Tapi di dalam 40 itu beda di situ dan gitu. And with horseman and with ministry and gitu. Berarti kata dan itu mungkin yang ini. Nah, nanti aja kita nggak mau bisa kasih tambahannya. Nanti kita kasih tanya aja ya di ini apakah kita sudah belajar Mesir serang utara atau militeri dan ekonomik ini berlaku juga waktu Mesir serang utara atau bukan itu saya masalahnya itu kata atau aja sih kalau mau lihat itu kan di 40B ada militeri atau kalau atau berarti sama toh. Oh maksudnya Mem Olsya itu tanyanya yang apa ya pertanyaannya itu atau Mesir ini menyerang utara pakai apa gitu? Atau itu loh atau oh astaga iya dan kita kan dan iya aku salah nanggap pertanyaannya Mem Olsya. Sorry bisa ya Mem? Boleh, oke. Aku salah tulis, sorry. Oke, thank you. Mem Olsya udah perhatikan. Oke, mari kita ke Wahyu 11 ya sekarang. Saya salah tangkap pertanyaan.
Oke. Di Wahyu. Ini kita udah bolak-balik ke sini ya. 11, 1, 2, 3 dulu. Oke, kita mau tanya sama Itin. Itin, di Wahyu 11, 1, 2, 3 ini zamannya siapa? Zamannya William Miller. Masa William Miller, Wahyu 11. Coba lihat lagi. Kata dia 10, Revelation 10 kata itu yang. Ya. Kalau ini, oh, 2 saksi Mice. Iya, zamannya siapa sayang? Mice katanya 2 saksinya. Zamannya siapa? Gitu. Ini tak coba itu lihat lah. Ini berapa bulan? Oh, zaman 1260. Zamannya siapa? Pertanyaannya sayang. Itu zaman berarti zaman kepausan. Oke, itu yang Mice tanya. Oke, Itin? Ya, Mice. Kalau siapa toh sayangnya. Jadi ini 42 bulan atau 1260 zamannya siapa Mama Soisa? Halo, Mama Soisa. Iya, zamannya siapa? Masa kegelapan ya, Cece. Zaman kerajaannya siapa di situ? Yang berkuasa siapa? 1260 yang Itin tadi bilang. Oh, Itin, suara kecil tadi, Cek. Oke, Itin boleh bilang sekali lagi. Zaman kepausan Mama Soisa. Oh iya. Zaman siapa Mama Soisa? Zaman kepausan, Cece. Mantap. Makasih, Itin. Ya, Soisa sama-sama. Nah, dibilang di sini ada 2 saksi ya kan? 2 saksi ini kita tahu siapa? Ini aja. Moses. Perjanjian lama, perjanjian baru kan? Iya, aja. Jadi walaupun zaman kegelapan yang jadi terang siapa di zaman kegelapan? Nah, itu dia. Gini kan? Dia jadi terang di zaman perjanjian lama atau zaman kepausan. Ya, menjadi terang di zaman kegelapan atau zaman kepausan 1260. Sampai sini bisa saudara-saudara bisa lanjut? Bisa ya? Oke. 4. Nanti baca-baca lagi ya. Ini kan kemarin juga cuma diulang, nggak dibaca, karena ini udah pernah kita belajar juga. Sekarang 4-7 ya. 4-7. Dan berdasarkan ayat 6, siapa Om Konyep, siapa nabi yang bilang bernubuat nggak ada hujan? Siapa itu? Elia. Ya. Siapa yang nabi yang mengubah air menjadi darah? Siapa nabi yang bilang Nabi air Musa. menjadi darah? Nah, itu dia. Jadi 2 saksi ini sama seperti Elia dan Musa kan, Om Konyep? Ya. Ada selama 1260 saksinya punya roh seperti Elia dan Musa kan? Ya. Karena Elia dan Musa sudah mati atau masih hidup di 1260 Om Konyep? Sudah mati. Oke, mantap. Ya. Lalu dibilang di sini waktu Elia dan Musa, roh Elia dan Musa yang kabarkan testimoni tentang Old Testament dan New Testament,
ya, sudah selesai, ya, hampir selesai. Dia bilang, ada binatang yang keluar dari apa? Bottomless pit. Oke. Kalau binatang itu melambangkan apa? Jadi Ucok mau ganti apa? Kalau binatang sama dengan kerajaan, Ucok ganti apa? Kalau ganti kata-katanya ini jadi binatang sama dengan kerajaan. Kalau binatang sama dengan kerajaan, coba ganti binatang yang keluar dari bottomless pit itu diganti. Semua yang kata-kata binatang diganti kerajaan. Ganti kata-kata ini, Cok. Boleh kalimat ini? Silakan. Kerajaan. Hah? Kerajaan. Ada kerajaan. Yang keluar dari bottomless pit. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, apakah kerajaan ini beda atau sama dengan kepausan? Sama. Cece. Apa? Sama ya, binatang. Binatang kan melambangkan kerajaan, tapi bisa beda juga toh. Iya. Tolong ingat-ingat ini ya, tolong ingat-ingat ini. Kalau kepausan itu keluarnya tuh dari laut, boleh? Oh, itu boleh, Cece. Kalau ini bottomless pit beda atau sama laut? Apa ya bottomless pit itu? Jurang maut. Jadi kita tahu kan bahwa di buku Wahyu itu semua simbol, betul? Tapi dengan simbol kita nggak usah bingung apa ini ya bottomless pit ini. Tapi dengan kita taunya beda dengan bottomless pit, kita tahu nggak ini kerajaan berbeda dari kepausan. Bisa? Nah, itu ya. Betul, Kak. Betul. Keluar dari jurang. Jurang maut. Jadi ini kerajaan berbeda dengan kerajaan apa? Jadi kerajaan yang keluar dari bottomless pit berbeda dengan kerajaan kelima kan? Yang bertahta selama 12. Bisa? Oke. Kita turun dua lagi ya. Nah, lalu dibilang ini, di sini, dia akan memerangi. Saksi-saksinya diperangi, kan? Jadi, kerajaan ini ngapain sama Soisa? Kerajaan yang keluar dari bottomless pit ngapain? Buat apa? Memerangi. Memerangi siapa? Memerangi saksi-saksi. Ah, mantap. Atau perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jadi apa sih kejadian kenyataannya memerangi saksi-saksi? Masih ingat? Kemarin Kak Chen atau siapapun yang di Zoom atau di Sonder, apa yang dibuat waktu itu ketika dibilang mereka memerangi saksi-saksi Alkitab? Iya, apa yang dibuat? LT Kak Chen masih ingat? Bukan? Apa maksudnya memerangi saksi-saksi Old Testament dan New Testament? LT, masih ingat LT? Ini ya, Michi, mereka membakar Alkitab. Sebelum itu, mereka buat undang-undang apa? Oh, bukan. Karena waktu ya, untuk tidak boleh percaya Alkitab. Betul? Oleh karena itu, yang LT bilang Alkitab dibakar, kan LT? Iya.
Jadi salah satunya supaya nggak ada fade, orang jangan baca kan LT? Iya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Ayat 8-nya. Bisa mengerti sampai sini ya? Pengertian-pengertiannya. Kok ini Wahyu? Ini memerangi saksi-saksi perjanjian lama, perjanjian baru ya? Iya, Ma. Lalu dibilang, ya kan? Old Testament dan New Testament, ya kan? Akan benar-benar ditindas kan, LT? Betul kan? Sampai dibakar kan? Di depan Great City, betul? Artinya Great City ini adalah yang mengapakan Old Testament dan New Testament, LT? Artinya Great City ini yang membunuh. Atau memerangi kan? Memerangi. TNNT. Great City ini siapa, LD? Sesuai yang ayat sebelumnya, Great City adalah apa Kak Lina? Boleh keras? Yang Great City ini adalah binatang yang keluar dari atau apa Kak binatang kata lainnya? Kerajaan yang keluar dari bottomless pit. Bottomless pit. Ini kan? Betul? Betul. Nah, jadi yang berbeda dengan kerajaan kelima kan, LT? Betul, benar. Artinya kerajaan kelima dan kerajaan ini disebut apa, LT? Spiritual Sodom dan Egypt. Dapat baru lagi, betul? Betul. Apakah sampai sejauh ini mengerti? Jadi kerajaan The Great City itu spiritual Sodom and Egypt. Kalau iya. Saya belum dapat tadi Daniel Wahyu 11 ayat 7. Oke, 11 ayat 7 kan dibilang kan ada beast yang keluar dari bottomless pit kan? Ongkonya? Ya. Nah, dibilang beast yang keluar dari bottomless pit ini membuat perang terhadap saksi-saksi Old Testament dan New Testament, betul? Iya. Dan perjanjian baru. Nah, mereka ini kan binatang itu kan artinya kerajaan kan, Om Konyet. Jadi kerajaan ini yang belum tahu siapa, kenyataannya dulu waktu memerangi saksi-saksi, mereka buat undang-undang, nggak boleh percaya Alkitab. Dan Alkitab waktu itu dibakar semua, Om Konyet. Itu kejadian nyatanya, begitu. Oh, iya. Ya. Jadi ini memerangi saksi-saksi dengan cara buat undang-undang untuk tidak boleh percaya Alkitab atau Alkitab dibakar semua. Boleh, Mah? Mama juga? Mah? Ya. Nah, lalu dibilang kalau Alkitabnya dibakar, banyak nggak bergeletakan seperti mayat hidup, Om Konyet? Halo, Om Konyet? Ya, benar. Ya, mengerti. Ya kan? Dan itu di depan Great City kan, Om Konyet? Ya. Dan Great City ini masih ada hubungannya dengan binatang yang keluar dari bottomless pit kan? Dan itu dibilang apa? Oh, ya. Spiritual Egypt and Sodom. Boleh? Sodom. Ya, terima kasih deh. Nah, jadi City, jadi kalau di Revelation 11 ayat 8 itu apa ya? Spiritual Sodom and Egypt. Betul. Nah, jadi tadi kita dapat South itu sama dengan apa? Mesir.
Egypt kan? Dan Egypt ini selalu temanan sama apa ternyata? Tetapi ada secara apa? Betul? Jadi sekarang South punya apa? South itu apa? South adalah spiritual, Sodom, and Egypt. Boleh? Sampai sini? Ya, boleh. Boleh ya? Oke, sampai sejauh ini kita mau gambar ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya, saudara-saudara. Kita akan jawab. Jangan malu bertanya toh Kak Chen, sesat di jalan toh Kak Chen. Ya. Kalau kita lihat dari sepanjang ini, Jang, jadi ini cara-cara bagaimana kalau orang mau mempelajari kitab suci, kan? Betul. Harus begini ya, pelan-pelan. Nggak boleh pakai, oke, kita sudah tahu ini. Nah, itulah yang menghambat orang, oh kita sudah tahu kok, gitu. Jadi kalau belajar memang benar-benar kayak orang nggak tahu apa-apa, men. Ya. Jadi, kita tadi udah belajar, ya. Kita belajar tahun 1798 dan 1989 kan, Memols ya? Ini siapa serang siapa, Memols ya? Jadi apa itu langsung ganti dulu kan? Sudah boleh lah. Permisi nih, boleh lihat bukunya. Nggak boleh dong lihat-lihat tanpa bilang ya, sayang. Ingat itu ya. Itu prinsip apapun. Ya. Kalau 1989 apa, Mem? Poin serang pos. Coba tanya saya, apa ada yang belum tahu itu kos dan kon? Apakah semua sudah tahu kos itu kerajaan selatan, kalau kon itu utara? Semua sudah tahu atau ada yang belum tahu, mau diulang? Tante Dina sudah tahu singkatan itu, Tante Telma bisa? Saya belum tahu, Cek. Oke. Tolong. Kos itu adalah King of the South. King of the South itu Inggris. Dan bahasa Indonesianya adalah Raja Selatan. Boleh? Jadi kalau Mama lihat ada tulisan kos, itu artinya Raja Selatan. Boleh? Boleh. Iya, boleh. Kalau kon ini adalah singkatan King of the North. Yang artinya King of the North ini adalah raja apa? Raja apa, saudara-saudara? Utara. Jadi, halo? Jadi, kalau Mama Dina lihat setiap ada kon, itu adalah singkatan dari ini. Ini singkatannya KOS, gitu. Kalau King of the North, KON. Tetapi Mas Soisa harus tahu itu kalau itu Raja boleh? Iya, boleh. Itu Raja Selatan. Bisa ya? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mama Dina. Tante Dina ya. Kalau ada pertanyaan lagi bilang ya. Ya, terima kasih. Nah, tadi sejauh ini kita pelajari kos itu sama dengan apa, Om Konyep? Yang paling terakhir setelah kita dapat Egypt, South itu sama dengan, atau Raja Selatan sama dengan? Spiritual Mesir dan Sodom. Ya, betul. Egypt ini Mesir ya.
Inggrisnya ya. Dan Sodom. Jadi saudara-saudara kalau misalnya, aduh kita nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, tanya aja artinya, ya. Nah, nanti lama-lama kalau ikut-ikut terus, apakah Mama Soisa lama-lama jadi bisa toh? Halo Mama Soisa, lama-lama jadi bisa toh Mama Soisa? Iya, Cek. Jadi saudara-saudara, kalau kita rasa, aduh kita ini nggak mampu otaknya, jangan pernah bilang seperti itu ya. Karena otak kita ini diciptakan dahsyat sekali oleh pencipta kita. Tetapi kita ini yang jarang pakainya, bisa? Sama seperti kita punya otot-otot tubuh. Contohnya, kalau kita nggak biasa lari, kita nggak kuat bisa lari sama kayak pelari maraton. Tetapi kalau kita latihannya sama kayak orang pelari maraton, kita juga bisa lari kayak mereka. Bisa? Iya, Cece. Jadi sama seperti kita punya otak juga, otak kita ini penuh dengan otot-otot yang jarang kita pakai. Tetapi kalau kita belajar menghafal, kita latihan, ya memang kayak pusing, susah. Nah itu otak kita sedang berkembang sebenarnya, oke? Jadi jangan pernah rasa, aduh kita ini udah tua lah, udah ini, udah itu excuse semua yang akan menghambat saudara-saudara untuk mengerti kebenaran yang akan menyelamatkan saudara. Oke? Jadi jangan pernah excuse apapun, satu titik pun, ya, untuk enggak mempergunakan otak saudara dengan baik dan benar. Kalau saudara tambah enggak menggunakan otak saudara, saudara enggak bisa reason between good and evil. Betul, Om Kodnya? Benar, Dek. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya, contohnya ya, kayak di sini, waktu ujiannya dulu kita lihat ya, misalnya ada di sini ujiannya nomor 2, 3 dan 4 ya. Ini kita kenapa sih kasih ujian setiap hari? Ini contohnya ya. Nomor 3 dan 1 ini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Pas hari pertama kita kasih ini semua pada salah. Hari kedua kita kasih lagi pertanyaan yang sama. Mulai ada yang salah, ini benar sekali, ini salah juga. Hari ketiga, ini benar, ini salah, ini benar. Jadi bayangin kayak gini. Lama-lama hari ke-10, mulai ini benar, ini benar, ini benar. Bisa lihat nggak ini? Ini yang kita lihat dari ujian-ujian aja ya. Makanya kita kasih bolak-balik pertanyaannya, kita ulang setiap hari. Ya, mungkin orang bisa ngomong, kenapa sih ini dikasih soal ulang-ulang? Karena kita mau bantu yang paling lemah, dia punya otot-otaknya. Untuk supaya diulang, sehingga butuh 10 hari loh saudara-saudara, ulang sampai 10 kali ujian, baru nomor 2, 3, 4-nya benar semua. Itu dia. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau mengerti tapi nggak ada usaha, nggak ada waktu, ya jangan pernah harap mimpi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saya mau bilang. Itu dia. Ini udah ditekankan juga kan di Daily Bible Study Uco? Betul kan? Itin? Iya kan nggak sayang? Di Bible Study kan bilang, kalau kita nggak belajar firman Tuhan, ya kita nggak ambil waktu untuk belajar, Dedi Randy bilang, saya nggak bisa lihat bagaimana harapan orang itu untuk selamat. Bisa lihat Uco? Ya? Ya, sayang? Jadi Uco di sini belajar untuk keselamatan Uco sendiri. Mice pun di sini untuk Mice sendiri. Mama emak, ya kan? Mem Olsia, Kokore, Kak Lina, Maribel, semua masing-masing. Dan keselamatan itu hanya setipis pilihan kita. Itu dia. Ya. Makanya, saudara harus benar-benar tentukan apa sih pilihan saudara ya. Gedi nggak bisa tentukan pilihan saudara-saudara di sini mau bikin apa. Sama seperti saudara nggak pernah bisa tentukan pilihan Gedi. Apa yang Gedi pilih, komitmen Gedi mau bikin ini, bikin itu. Nggak bisa. Semua punya pilihan masing-masing, dikasih 24 jam yang sama, tetapi hasil pilihan kita semua, kalau berbeda, membuat hasil yang berbeda. Bisa? Makanya bisa lihat kan?
akan ada shaking semua karena semua pilihan yang berbeda-beda, pengertian yang berbeda-beda, bisa ya? Bisa. Perlu untuk continue belajar, betul? Ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi sejauh ini King of the South ini spiritual apa? Ijab and Sodom, betul? Sodom. Ya. Nah, sekarang kalau spiritual ini contohnya kita kemarin udah belajar kan? Spiritual dan natural, betul? Spiritual, natural. Nah, kalau naturalnya kemarin Ka'bah dunia, betul? Spiritualnya Ka'bah surga, kan? Artinya kalau setiap lihat Ka'bah dunia, kita tahu yang nggak kelihatan punya ciri-ciri sama seperti Ka'bah dunia, betul? Itu kan? Jadi, natural ini memberikan karakteristik dari yang nggak kelihatan. Setuju? Maribel? Sibuk ngapain, sayang? Udah ngerti belum? Berarti Mice ulang lagi. Karena Maribel sibuk di situ. Kan Mice lihat, perhatikan dulu, oke? Bisa mengerti nggak, Maribel? Kalau spiritual itu mengatakan apa? Karakteristik. Jadi, King of the South ini karakteristiknya apa? Bagaimana yang di Zoom bisa mengerti? Ada yang mau diulang? Kalau King of the South karakteristiknya apa? Halo, terus di Zoom bisa dengar? Tante Dina, kalau King of the South selatan itu karakteristiknya apa, Tante Dina? King of the South. Ya, karakteristiknya punya karakteristik apa? Karena spiritual ini kan karakteristiknya kan, bukan Mesir atau Sodomnya sendiri kan? Iya, iya. Karakteristiknya seperti Netral, iya. Bukan. Jadi King of the South ini spiritual Mesir dan Sodom kan, Mama Dina? Nah, kalau spiritual artinya karakteristik, toh? Oh iya, iya. Artinya Raja Selatan punya karakteristik seperti, coba baca atasnya sama. Seperti siapa? Dua. Nggak kelihatan, Cek. Oh, nggak pakai kacamata ya? Iya. Oh, nggak bisa, Ma. Ini kan papan tulis. Nggak, tulisannya ini nggak kelihatan. Oke. Nggak masuk, kan? Bisa kalau ada HP boleh di zoom Coba di zoom atau bagaimana, kasih besar. Ini tulisannya di atas ini spiritual Mesir dan Sodom. Artinya karakteristiknya seperti siapa, Mama Dina? Seperti Mesir. Dan? Dan Sodom. Betul. Itu dia ya. Ya. Jadi, kalau di 1798 ya, ini Perancis, oke, contohnya ya. Kita belum establish apa-apa, contoh. Ya. Apakah 1989 negaranya akan juga Perancis? Ya, Perancis. Oke, yang lain di mana? Beda, Cek. Beda. Yang lain lagi? Siapa lagi? Karakternya seperti Prancis, begitu deh. Pertanyaannya, apakah King of the South ini adalah Perancis? Itu aja. Jawabannya iya apa enggak? Oh, iya, iya. Jawabannya iya? Tidak. Apa? Gimana, Mama Soisa? Tidak. Tidak. Oke. Kita mau langsung jawab ya. Jadi, jawabannya adalah tergantung. Oke? Karena kita belum belajar sama sekali kan? Siapa di 1989 kan? Ini kan contoh kan? Jadi, tergantungnya adalah bisa Perancis, betul? Oh, iya.
ataupun bisa negara kerajaan lain atau negara lain ya. Yang penting semuanya harus punya apa? Karakternya apa? Sodom dan Mesir. Bisa? Karakteristiknya. Bisa ini? Jadi King of the South ini bisa siapa saja, yang penting karakteristiknya Sodom dan Jadi kalau mau lihat selatan, lihat karakteristiknya atau negaranya? Karakteristiknya. Itu dia. Oke. Jadi waktu 1989, apakah waktu King of the South menyerang King of the North atau Raja Utara menyerang Selatan, dia buta atau tidak? Buta. Kenapa, Mama Dina? Karena dia tidak tahu siapa yang menyerang dia. Begitu, Kak Cek. Oke. Kenapa dia bisa serang? Kan di sini dia serang kan, Mama Suisa? Mama Dina? Iya. Dia bukan menyerang kan? Dia bukan diserang tapi menyerang. Jadi kenapa kalau dia menyerang, apakah dia bisa buta? Yang menyerang tidak buta. Jadi North-nya waktu serang selatan, Utara waktu serang selatan tidak buta? Ya, begitu. Kenapa? Karena lupa ingat sudah. Yang lain bagaimana? Mama Soisa juga jawabannya tidak buta. Nitemopolo, Om Konyep. Ya, tidak buta. Karena yang diserang punya karakteristik. Oke. Sodom dan Ijab gitu ya, Om Konyep. Ya, itu maksudnya. Kita mau tanya sama Kak Chen. Kak Chen setuju, Kak? Tidak, Cek. Oke. Jadi jawabannya apa, Kak Chen? Waktu utara selang selatan, apa yang terjadi dengan utara? Jadi waktu dia diserang, dia tidak buta, Cek. Dia buta. Kenapa, Kak Chen? Karena yang dia butuhkan kan adalah dia punya karakteristik. Jadi dia pakai penciuman aja. Nggak perlu dia lihat. Yang penting karakteristiknya. Dia bisa cium, oh yang ini yang jadi penghalang kita. Jadi apakah siapa saja yang penting baunya Sodom dan Ijab, dia mau serang, betul? Iya, Ece? betul. Iya. Jadi apakah utara perlu nggak buta atau walaupun dia buta, dia bisa serang, Om Konyet? Ini ilustrasi ya, bukan kenyataannya buta di sana. Paus buta atau siapa Raja Utara yang lain buta. Tapi konsepnya seperti itu, bisa Om Konyet? Oh iya. Jadi nggak perlu lihat. Nggak perlu lihat, oh saya harus lihat Perancis. Nggak perlu. Yang penting kalau baunya Sodom dan Ijab, itulah selatan. Gitu. Bisa? Ya. Nah itu dia. Ya? Bagaimana yang lain? Halo? Ya? Ya. Mungkin saya mau tambahkan. Silakan. Dari sini kita lihat bahwa kita bukan perang bangsa. Ini perang karakter, ya, perang karakter yang sama. Ya, jadi walaupun bangsa bisa berbeda, tetapi kalau karakter sama, dia memiliki sifat, karakter, tabiat yang sama dengan bangsa yang tadi sudah diucapkan itu, ya. Di mana dia bisa orang lain, ya, bisa berbeda orang, tetapi karakternya sama. Itu bisa beda orang, bisa berbeda bangsa, berbeda kerajaan, tetapi dia memiliki karakter yang sama. Jadi itu namanya spiritual atau itu secara spiritual. Ya. Bisa kasih contoh. Kenapa orang Aceh bisa mengklaim
bisa mengklaim bahwa dia itu adalah Israel rohani? Apakah orang Advent memang betul-betul keturunan dari Israel secara, apakah ibu dan bapak saya? Ibu dan bapak saya itu orang Israel? Bukan, jawabannya bukan. Apakah ibu dan bapak Geidi orang Israel? Bukan, orang Manado. Ya. Tetapi kenapa kita bisa bilang kata kita ini orang Israel rohani? Karena kita pemelihara hari Sabat sama dengan orang Israel. Artinya kita punya karakter dalam memelihara hari Sabat sama dengan orang Yahudi atau orang Israel. Nah, itu namanya, walaupun saya ini orang Ambon, saya bisa walaupun Konyep orang Irian atau orang Papua, Konyep bisa bilang bahwa Konyep orang Israel rohani. Ingat, bukan orang Israel badani, ya. Orang Israel rohani. Karena badani tidak bisa. Karena ibu dan bapak Konyep adalah orang Sabron. Orang Sabron dari Jayapura sana. Ya, seperti itu. Jadi dia punya pengertian rohani itu artinya walaupun bukan yang penting karakternya sama, itu sudah. Itu dia punya dia mau diperanginya seperti itu. Ya, begitu. Jadi artinya ini untuk pengertian rohani saja. Walaupun kita ini orang Irian atau orang Papua, kan kita sudah dengar ya, Pantekosta atau Protestan tidak bisa mengklaim ini. Tidak bisa bilang kata, kami ini orang Israel rohani. Protestan dengan Pantekosta dengan yang lain-lain yang pemelihara hari Minggu tidak bisa mengklaim ini. Cuma orang Advent saja yang bisa itu. Karena apa? Karena karakter memelihara hari ke-7. Nah, itu yang sama dengan orang Israel atau orang Yahudi. Makanya kita disebut orang Israel rohani. Apakah ibu dan bapak saya orang Israel? Bukan. Kan seperti itu. Bagaimana saudara-saudara yang di ini, yang Konyep apa semua bisa mengerti ini? Ya. Nasib Alex. Ya, seperti itu. Oke. Betul, Bro. Ya, makasih. Makasih ya. Makasih, Bro. Jadi yang perlu kita belajar harus karakternya kan? Iya. Nah, karakternya yang harus kita belajar. Jadi karakternya Sodom dan Egypt. Jadi untuk lihat King of the South, kita lihat apanya? Karakternya. Dan karakternya itu Sodom dan Egypt. Jadi kita lihat kan? Kita lihat apa, kita mau cari tahu sekarang apa karakternya Egypt, betul? Itu dia, ya. Nah, kita mau tanya sama LT lagi. LT coba jelaskan apa itu karakter spiritual Egypt. Silakan LT. Halo Mice. Pagi LT, halo. Di Exodus 5 ayat 1 dan 2 di sini dibilangkan, kita tahu kalau Mesir itu adalah selatan. Dan dia punya ciri khas bahwa dia kan tanya siapa itu Tuhan, dia nak kenal Tuhan. Artinya itu sama dengan orang yang tidak kenal atau tidak percaya Tuhan, itu adalah ateisme. Mesir adalah ateisme. Jadi karena Firaun bilang tidak, siapa itu Tuhan kan? Ini LD? Iya. Nggak kenal Tuhan kan dia? Iya, aku tidak kenal. Jadi tidak kenal Tuhan atau ateis kan? Iya. Thank you LT. Jadi LT di 1798 boleh LT lanjut? Artinya di 1798 ateisme dan spiritual Sodom menyerang King of the North. Mantap LT. Ini kan kata lainnya kan? Kita sudah tahu. Yeah. Pokoknya kita lihat akan ada yang ateis dan spiritual Sodom menyerang Raja Utara. Bagaimana ongkonya bisa sampai sejauh ini ongkonya? Bisa deh. Jadi diganti-ganti kan? Tadi ini Egypt kan? Sekarang diganti apa? Ateis. Karena kita sudah ketemu artinya Egypt itu ciri-cirinya nggak kenal Tuhan. Betul? Iya. Oke, mari kita lihat ke Sodom. Jadi kita sekarang minta Itin jelaskan. Kita ini aja ya. Dari ayat 5 aja deh. Apa ceritanya yang di Sodom ini? Itin. Ceritanya di Sodom situ ada 2 men, The man itu. Lalu the man itu yang ada
di dalam rumahnya Lot, orang-orang ada mau... Rumahnya Lot di mana? Di Sodom. Jadi ini bicara tentang Sodom kan? Ya. Kita mau lihat apanya Itin? Apanya Sodom? Spiritual Sodom. Apanya Itin? Ganti spiritualnya. Dia punya karakteristik. Oke. Sudah lanjut. Jadi ini the man ini ada di Sodom, di mana itu di rumah Lot kan, dan pada waktu itu ada orang-orang ini Day datang bilang di mana orang yang datang itu ke rumahmu Tamice, dan mereka ke situ untuk mau ini langsung saja langsung. Mereka mau apa itu, mau minta apa kata itu, yada minta langsung gitu boleh. Sekarang mau minta yang orang-orang ini mau yada, dan sekarang tahu yada itu sama dengan mau berbaring, dan orang-orang ini yang mau minta yada ini adalah laki-laki. Lalu Lot bilang, Lot buka pintu dan bilang, saya ada punya 2 perempuan, yada lah TP anak 2 itu, tapi mereka tidak mau, mereka hanya mau dengan laki-laki gitu Mice, karena artinya moral perempuan sudah turun Mice, sehingga mereka menginginkan laki-laki untuk diadain. Apa moral? Gimana ini? Mereka moral perempuan itu sudah turun. Moral perempuan. Harga perempuan. Bukan gitu Itin. Apa Mice? Jadi kalau misalnya apa namanya, di sana itu bukan karena kekurangan perempuan gitu Itin, tetapi mereka memang suka laki-laki gitu. Nah itu dia. Gitu namanya perempuan di situ bukan kekurangan. Betul. Tapi yang bukan kekurangan perempuan, tapi mereka memang hanya suka laki-laki. Nah itu dia. Jadi mereka benar-benar suka laki-laki ya. Itu ciri-ciri di Sodom Tamice, di mana mereka lebih suka berhubungan dengan laki-laki dengan laki-laki. Atau hubungan sesama jenis kan? Iya. Jadi coba Itin ganti. 1798 gimana? 1798 ateism, yang punya karakter. Yang punya karakter ateism dan yang suka berhubungan dengan sesama jenis, menyerang utara. Nah, bisa semua? Dan ini semua South kan Mama Soisa? Selatan kan? Halo Mama Soisa, bisa dengar, ikuti? Bisa Mama Soisa? Ya. Ada yang mau diulang, bisa? Jadi 1798 ini yang punya karakter ateisme ya? Ateis atau tidak mengenal Tuhan. Suka berhubungan sesama jenis selatan, menyerang utara. Oh, jadi artinya itu ya? Sesama jenisnya itu selatan menyerang utara ya, Cece? Jadi selatan itu adalah yang punya karakter ateis dan suka berhubungan sesama jenis gitu. Bisa? Itu karakternya Mama Teresa ya. Iya. Iya Maribel. Maribel belum itu sayang ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini tolong dibaca ya sendiri. Ini kemarin kutipan panjang, jadi tolong dibaca sendiri di GC 69.2, 277.1, 2663 ya. Nanti kita copy di catatan sini, nanti tolong dibaca. Ini bicara tentang siapa? Spiritual Sodom dan Egypt. Bicara tentang kerajaan siapa? Iya kan? Betul? Jadi di 1798 siapa serang siapa kenyataannya? Prancis serang
utara, betul? Dan kenyataannya kita tahu dibicarain di sini dibilang Perancis menawan kepausan, betul? Menawan papacy dan papacy mati di pembuangan. Artinya kita tahu bahwa 1798 Prancis serang siapa jadinya? Kepausan kan? Bagaimana ini Sum bisa? Jadi Perancis Selatan menyerang kepausan siapa? Utara. Ya. Cece, maksud Prancis menawan PPC ini mati di pembuangan artinya luka parah itu ya Cece? Betul. Betul. 1798 kan kepausan luka parah toh? Iya, Cek. Oke. Nah, tapi apakah artinya kalau di 1798 Om Konyep dibilang selatan adalah Perancis, artinya semua selatan adalah Perancis, setuju? Semua selatan adalah Perancis. Berdasarkan konsep tadi yang kita sudah gambar ini loh, Om Konyep. Kalau 1798 kita tahu, oh itu Perancis, artinya semua selatan Perancis, setuju? 1798. Semua selatan. Oh, semua selatan. Setuju nggak itu? Bagaimana Om Konyep? Setuju kalau Om Konyep? Masih mikir ini, Dek. Tahu ya? Iya. Tadi Om Konyep di 1989 apakah selatannya pasti Perancis? Jawabannya tadi apa Om Konyep? Tidak. Artinya apakah kalau 1798 adalah Perancis, semua selatan adalah Perancis, setuju? Tidak setuju deh. Nah, karena apa yang mau dilihat Om Konyep? Karakteristik. Nah, dari apanya? Sodom? Mesir. Nah, itu dia. Bisa ya Om Konyep? Terima kasih deh. Aduh. Mantap. Nah, 19 ayat 4 sampai 8. Oke, nah jadi mau ini adalah karakteristiknya yang kita lihat ya. Iya betul. Jadi selatan itu ya, pokoknya yang paling utama itu adalah yang punya karakter ateis dan immorality. Ya, immoral. Atau kebejatan, ya. Moralnya moral nggak bagus, ya. Kebejatan Yang paling kedua. Itu yang paling utama. Jadi, kalau mau lihat selatan, yang paling pertama apa? Pokoknya pasti ateis dan bejat, kan? Betul? Dan yang kedua, selatan itu kebetulan di 1798 dia siapa? Perancis. Tetapi artinya Perancis punya karakternya apa? Pasti punya karakter apa, Mama Soisa? Kebejatan juga ya. Kurang lengkap satu lagi. Karakter. Karakternya apa? Karakter ya. Iya, karakternya apa, Mama Soisa? Ateis. Ateis dan bejat, kan? Dan immorality atau kebejatan. Mantap, Mama Soisa. Bagaimana? Jadi pokoknya selatan itu pasti yang utama karakternya ateis dan immorality. Dan yang kedua kebetulan di 1798 Prancis. Bisa? Om Konyep gimana? Bisa Om Konyep? Brother Alex, Kak Chen, Om Jeffrey, Kak Rejuan bisa? Tante Dina, ada pertanyaan? Bisa, Cek. Bisa ya? Mantap. Kalau ada pertanyaan, Om Jeffrey Taniman, Tante Telma gimana? Kalau dijelasin gini, ikuti. Ya, oke. Kalau dijelasin gini ngerti, tapi terlalu panjang diputer-puter nih. Kenapa nggak
Langsung aja bilang Prancis. Boleh ya, langsung Om Jeffrey, karena nanti kita sama musuh kita diputer-puter. Jadi kita harus belajar puter-puter dari sekarang ya. Waduh, pusing deh saya dah. Jadi Om Jeffrey bilang, Tuhan tolong saya, betul? Putar-putar ini. Belajar pusing. Jadi kita punya otak ini. Karena kita punya, karena dunia ini udah kebiasaan dengan instan kan? Dengan kopi instan, mie instan, semua instan, ya. Sedangkan Tuhan butuh untuk keselamatan kita butuh tunggu 7.000 tahun loh, saudara-saudara. Bahkan sudah di-extend. Jadi sebenarnya keselamatan kita belajar firman Tuhan tidak ada yang instan, oke? Betul kan, saudara-saudara? Jadi kita harus berjuang ya, Om Jeffrey. Pasti bisa ya. Oke. Semangat Om Jeffrey, kita saling mendukung kok di sini ya. Jadi kalau Om Jeffrey lupa atau apa enggak apa-apa, nanti Gedi ingatkan. Yang penting Om Jeffrey tetap semangat ya. Jadi mau untuk selalu ingatkan. Dan teman-teman yang lain juga mau ingatkan. Ataupun ada yang lupa kayak Mama Soisa pasti diingatkan tuh kalau lupa toh. Bisa ya? Terima kasih. Opa semangat. Kita sama Opa. Oke, mantap. Oke, sekarang bisa ya. Karena kita mau belajar tentang the sons of the north. Jadi kita tahu pokoknya selatan itu yang punya apa? Karakternya apa? Jadi bisakah semua selatan adalah Prancis? Bisa nggak? Karena 1798 Prancis. Ya. Jadi selatan yang kita mau lihat yang paling utama apa? Karakternya. Mantap Kak Lina. Mem Olsya gimana Mem? Bisa? Maribel bisa Maribel? Oke. Bisa lihat nggak fungsi ujian apa? Fungsi ujian itu mau lihat yang pas ditanya bisa mengerti, bisa kita bilang bisa, kepengertian itu diungkapkan waktu diuji di ujian, betul Mah? Ya. Waktu kita bilang mengerti pas ujian salah, betul Mama Soisa? Nah itu dia, ya. Makanya itu gunanya ujian ya. Kenyataan begitu. Iya. Jadi sebenarnya saudara-saudara bisa lihat nggak? Saya kasih ujian ke saudara-saudara, bukan mau lihat, Mama Soisa ini ya, atau siapa nilainya paling jelek, nggak ada kayak gitu ya. Yang mau dilihat di sini adalah itu sebagai kaca untuk saudara-saudara sendiri sebenarnya. Bukan gini, aduh malu gini lihat saya nilainya dapat jelek terus, bukan. Itu sebenarnya cermin untuk diri saudara sendiri. Ternyata saya belum mengerti ini. Karena kalau nggak diuji, nggak bisa kan karakter aslinya keluar, Elvi? Iya, betul. Betul kan, Elvi? Kak Chen? Yang ikut-ikut ujian ini kan? Kalau kita nggak diuji di COL 412, karakter nggak pernah bisa dimanifestasi. Kita bisa pas ditanya, bisa mengerti semua? Bisa. Ya. Waktu dan guru sendiri bisa melihat kesungguh-sungguhan murid ngerti apa nggak saat diuji. Makanya saya sendiri nggak mau istilahnya awalnya ya udahlah. Awalnya dulu kan kita pikirnya kalau mau kalau mau ngerti atau enggak ya sudahlah. Tapi saya mau bantu. Jadi ujian-ujian saya kasih ini bukan mau menyusahkan, tapi malah mau membantu. Oke, saudara-saudara? Itu mau membantu saudara bisa-bisa lihat. Oh, ternyata saya nggak mengerti ini. Aduh, gitu dia. Ya. Bisa lihat ya, saudara-saudara. Ini penting sekali loh. Oke, sekarang kita lihat ya, the sons of the north. Kalau saudara bisa lihat sons itu artinya anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki pasti ada apanya? Ibunya. Kalau anak-anaknya laki-laki dari utara, ibunya dari mana? Ya, getin sedikit. Oke, Ucok nggak boleh asbun nih.
Putus ya. Sebentar ya Mama Dina. Oh ya, makasih Ge. Oke, sudah ya saudara-saudara, sorry. Nah, mari kita lihat ibunya ya. Mau cari mama toh, Mary Bell? Mau cari apa, Mary Bell? Mama. Bukan Mama Lina ya. Mama yang di Alkitab yang anaknya utara kan, Mary Bell? Oke, dibilang di sini mamanya ada mama, betul? Mamanya Babylon, betul? Babylon utara kan? Jadi kita lihat di sini mamanya adalah Babylon dan utara. Babylon dan pelacur kan? Setuju? Artinya anak-anaknya apa? Babylon dan pelacur, betul? Bisa nggak? Bisa nggak seperti ini, saudara-saudara? Boleh? Saudara-saudara bisa mengerti yang di Zoom? Boleh Nah, DG. Oke, terima kasih ya, Om Konyep. Kalau ada pertanyaan silakan tanya Om Konyep. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya, oke? Ini kita mau belajar North kan, saudara-saudara? Tadi kita udah South sudah toh, sekarang North kan? Ini, Ya. kita ikut di sini, apa ibunya Babylon? Maksudnya ibunya Jadi kan dia Babylon. bilang, ini kan dan dahinya tertulis Babel, betul? Oh. Nah, Babel ini ibunya gitu. Jadi ibunya ini Babylon begitu. Jadi mamanya Babylon pelacur kan? Artinya anak-anaknya juga apa? Mama tante Mem Olsha. Kalau mamanya Babylon dan pelacur, artinya anak-anaknya apa? Babylon dan pelacur. Betul, mantap. Bagaimana Mama Dina bisa? Ya, bisa. Ya. Oke, lanjut ya. 17:1. Nah, terus dia bilang dia bikin apa? Dia ini ciri-cirinya. Nah, kita mau lihat ciri-ciri ibunya ya. Ciri-ciri ibunya. Karena kita udah ketemu kata-kata ibu kan di sini. Jadi kita mau lihat di ayat sebelumnya ciri-ciri ibunya apa ya? Pertama dia pelacur besar. Tadi udah juga di-establish kan? Tapi kita ulang. Jadi ciri-cirinya pelacur. Kan? Terus dia bilang dia bercabul dengan raja-raja bumi, betul? Betul. Dan minum anggur. Mabuk dengan anggur. Kalau ibunya ciri-cirinya pelacur bercabul dengan raja-raja bumi, mabuk dengan anggur, Mama Dina apa ciri anak-anaknya? Pelacur juga, mabuk dengan. Terus satu lagi? Kalau Babylon. Yang tiga ini Mama Dina. Jadi kalau mamanya cirinya tiga ini, anak-anaknya ciri-cirinya apa? Mama Dina boleh ulang? Kalau ibunya pelacur, anak-anaknya juga pelacur dan mabuk dengan anggur. Satu lagi, bercabul dengan siapa? Dengan raja-raja di bumi. Betul, mantap. Oke. Jadi kita lihat utara ini terdiri dari siapa? Anak dan ibu dan anak ya. Jadi kalau tadi South kita nggak lihat ada berapa, tapi sekarang utara kita lihat ada 2 lah paling nggak, betul?
2 oknum kan? Iya. Oke, kita harus bisa menyimpulkan apa reason kita, LT. Boleh LT? Reason kita harus bisa apa LT? Halo LT? Ya. Halo, Mice. Oh iya. Siapa dulu? Oh, LT dulu ya, Mem ya. Habis itu Mem ya. Oke. Silakan LT. Ya. Habis ini LT, Mem Oce. Silakan LT. Jadi apa LT? Bisa saja di 40A itu yang diserang adalah ibunya, terus di 1140B itu yang menyerang adalah anak-anaknya. Mantap. Diserang ibu oleh selatan. Lalu 40B. Anak menyerang kembali selatan. Gitu kan, LT? Iya, betul, Mice. Karena ada apa, saudara-saudara? Ada ibu dan apa, Mama Soisa? Anak. Gimana? Diserang ibu, Mice. Ibu diserang oleh selatan. Diserang ibu, oh iya. Thank you, Jen. Nah, terus habis itu, apakah Kak Rejuan bisa ikuti? Mama Soisa bisa? Kak Chen? Om Jeffrey? Kalau ada 2. Bisa, Ce. Bisa ya? Karena selatan itu ibu dan apa? Ibu dan anak kan sekarang? Utara itu ibu dan anak kan, saudara-saudara? Ada 2 kan, paling enggak? Betul, Tante Telma? Jadi kita masukkan ibu di 40A, anak di 40B. Yang penting karakternya, sekarang karakternya apa? Ini kan? Pelacur, bercabul, raja-raja. Dengan raja-raja bumi, dan mabuk dengan anggur. Mantap. Lagi catat. Oke, mantap Tante Telma. Telma kalau catat nanti bisa ikut ujian juga loh. Mantap. Mari kita lihat ibu di Wahyu 17 ya. Dia bilang, ibunya tadi Babylon kan, saudara-saudara? Dilambangkan sebagai perempuan. Tetapi perempuannya itu adalah lambang gereja murtad, betul? Jadi ibunya dulu ini adalah gereja apa? Murtad, betul? Nah, Babylon dulu adalah Roma, betul? Jadi, walaupun gereja murtad, dia adalah kerajaan apa? Bisa? Bisa, saudara-saudara? Jadi, ibu dulu gereja murtad dan kerajaan apa? Roma, betul? Bagaimana, saudara-saudara? Bisa mengerti nggak ini? Iya, dan dia kerajaan Roma. Bisa? Bisa? Nah, sekarang ada anak kan? Kalau ibunya gereja murtad, anaknya apa? Dan dibilang, tetapi Babylon adalah pelacur-pelacur, ya. Yang anak-anaknya sekarang perempuan kan? Jadi anaknya sekarang perempuan. Tadi laki-laki kan? Ini atau perempuan. Dan perempuan ini ikut contoh korupsi mamanya. Kalau mamanya gereja murtad, anaknya pasti apa? Murtad.
itu adalah mempresentasikan gereja-gereja yang mengikut doktrin dan tradisi Roma. Artinya, apakah anaknya ini adalah Roma sendiri? Anaknya Roma bukan? Apakah gereja murtad ini adalah gereja Roma? Iya. Iya. Anaknya. Bukan. Anaknya bukan. Bukan gereja Roma kan? Bukan Roma kan? Bukan. Tetapi punya karakternya siapa? Roma. Mantap, itu dia. Bisa lihat ya. Nah, tadi kita belajar anaknya son kan? Betul? Terus sekarang anaknya di sini apa? Apakah laki-laki, kalau kita belajar little horn he dan she, laki-laki ini laki-laki kan? Laki-laki melambangkan apa? Kerajaan. Kalau perempuan melambangkan apa? Gereja. Oke. Kalau ibu gereja murtad dan kerajaan Roma artinya anak apa? Gereja murtad dan kerajaan selain bisa? Itu kita tadi dari atas itu, jadi kita. Memang sih bisa ngerti ini. Tapi punya karakter Roma ya. Tapi bukan Roma. Bukan Roma. Nah, kerajaan selain Roma punya karakter Roma, betul? Sama konsep juga. Betul, sama. Karakternya yang penting sama. Tapi sekarang fokusnya di mana? Ibu kan? Yang penting sama kayak ibunya, itulah utara. Boleh? Tapi dia harus ada apa? Gereja dan kerajaan. Betul? Ya. Itu di San kok jadi daughter. Nah itu makanya dibilang kan 2 kali memornya. Kalau di dalam Alkitab kan ada apa? Ada istilahnya lambang-lambang banyak kan memornya. Jadi kita harus satukan lambang itu, gitu. Jadi kalau misalnya dia son, artinya anaknya ini ada karakter son dan perempuan kan, laki-laki dan perempuan. Artinya anak ini terdiri dari apa? Kerajaan dan gereja murtad. Kalau perempuan kan gereja, toh? Ibunya juga kerajaan dan gereja nggak? Image of the beast. Oh iya. Bercabul kan? Makanya dia dibilang kan dia bercabul sama raja-raja bumi kan? Artinya anaknya pun begitu. Begitu. Jadi ini son and daughter ini lambang bahwa dia ini terdiri dari gereja dan kerajaan. Church and state. Boleh? Ya, boleh. Bisa ya? Jadi kalau ibunya church and state, gereja dan negara, anaknya juga apa? Gereja dan negara. Oke, gambar terakhir ya. Gambar terakhir kita pada pagi hari ini. Oh ya, mau kasih tahu, mulai hari ini kita punya tryout akan dibikin setelah BS siang, oke? Jadi pagi-pagi agak lowong lah, bisa review nanti juga ya. Lebih enak begitu. Oke, bisa belajar ya. Maribel, kalau udah waktunya gini, boleh waktu dibuang-buang nggak? Nggak boleh ya, oke? Maribel harus strike waktunya. Walaupun masih kecil, harus bisa atur waktu, oke? Oh, jadi. Ya. Jadi kita ini ini kenapa itu anak-anak itu gereja murtad ikut mama tuh? Iya, betul. Yang kerajaan selain Roma itu berarti karena aturan ikut DP pola yang di atas tadi kan. Karakteristiknya aja. 19 apa itu? 19 kan. Kenapa, Mem? Boleh ulang, Mem? Agak bingung gini. Coba. Kita maksud di sini kan biasa kalau gereja murtad sama DP mama tuh kerajaan Roma. Yeah. Tapi di sini jadi gereja murtad dan kerajaan selain Roma itu betul mengikuti pola yang ada di apa itu? Konsep yang ada di tadi. Betul. Jadi
bisa dilihat, bisa kalau di South tadi kan, betul? Kalau di South tadi di 1989 bisa Perancis, betul? Bisa Perancis, bisa yang bukan, yang penting karakternya Sodom dan Ijab. Tetapi kalau yang North ini kan ada 2 oknum kan, ibu dan anak. Artinya ibunya ada di 1798, anaknya 1989. Jadi 1989 enggak bisa Roma lagi. Yang bisa anaknya, yaitu kerajaan selain Roma, yang punya karakternya sama. Betul. Bisa? Dan kita tahu lagi tadi, ibunya luka parah kan? Nggak bisa lagi nyerang. Bagaimana bisa menyerang? Ibunya luka parah. Makanya di utara ada 2 oknum. Tetapi di selatan tadi nggak di-establish berapa oknum kan? Jadi kita nggak tahu, oh South-nya bisa Perancis, bisa selain Perancis, yang penting punya karakternya Sodom dan Ijab, yaitu ateis dan immoral. Tapi kalau yang di North, betul? Kalau yang di North ini, dia karena ada 2 oknum ibu dan anak, betul? Ibunya diserang di 1798, dan ibunya kita lihat ciri-cirinya apa? Oh, pelacur, suka berlacur dengan raja-raja di bumi, dan suka mabuk. Terus ada anaknya. Terus kita lihat anaknya. Oh, anaknya juga artinya sama. Terus ibunya gereja murtad. Artinya anaknya adalah kerajaan selain Roma, yang ciri-cirinya adalah gereja murtad, yaitu kerajaan juga yang selain Roma. Habisnya digambar ya. Bisa? Itu kata-katanya. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini, jadi 1798 ya. 1798 kita lihat ada Kos, terang, North. Betul? Dan kita tahu ini tadi kita udah belajar, ini apa? Perancis. Dan Perancis punya karakter apa? Ateis. Betul. Ini karakternya, karakter Sodom, S dan E aja ya. Sodom dan Ijab yaitu ateis dan immoral. Dan kita tahu ini Rom, betul? Dan ini Rom ini siapa? Babylon kan? Kita belajar tadi. Dan Babylon ini ternyata ibu. Betul? Yang ciri-cirinya apa? Gereja murtad, ya kan? Pelacur, berlacur langsung aja ya. Berlacur dengan raja-raja. Kalau berlacur sudah tahu kan dia pelacur dengan raja-raja bumi, ya kan? Dan yang ketiga, mabuk anggur, ya kan? Ini kan? Nah, 98, apakah Mem Olsya bisa ikuti? Maribel bisa ikuti ini? Oh iya. Di sini siapa serang siapa sekarang? Serang South, betul? Nah, sekarang di kon ini siapa LT? Ibu atau anak? Anak, Mice. Nah, karena utara terdiri dari ibu dan anak kan, LD? Iya. Dan kalau ibu lupa, udah anak. Nah, di sini anaknya, anak Babylon pasti kan, LD? Karena ibunya Babylon, anaknya Babylon kan? Tetapi bukan apa, LD? Bukan? Kalau di sini Rom, di sini apa, LD? Bukan Rom kan, LD? Kak Chen, gimana Kak Chen? Bukan Rom ini Kak Chen? Ya, betul, Ce. Nah, karakternya apa Kak Chen? Boleh sebutkan?
Karakter dari anak. Iya, anaknya karakternya apa? Sama dengan ibu, yaitu gereja. Dia kerajaan ya. Ini jadi kalau ini kerajaan Rom, di sini bukan kerajaan Rom kan Kak Jen? Gitu aja lah. Kerajaan Rom. Kesian LT putus-putus ya. Lanjut Kak Chen, ciri-cirinya apa? Terus dengan raja-raja. Gereja murtad dulu loh Kak Chen. Gereja. Jadi itu gereja ya, Chen? Iya, betul. Karena ibunya gereja kan? Iya, oh, kita sudah ngerti. Kemarin dibilang kan dia juga itu gereja di dalam kerajaan. Betul, ini dia. Lalu berlacur dengan raja-raja bumi dan mabuk dengan anggur juga. Nah, itu dia. Ya. Kalau ibunya gereja murtad kerajaan, anaknya juga gereja murtad kerajaan kan Kak? Sama toh? Iya betul. Oke. Sama. Nah, 1989 siapa kosnya? Ada dua pilihan toh? Iya. Bisa apa aja Kak Chen? Bisa Perancis atau bisa yang negara yang lain atau kerajaan yang lain. Tergantung dari dia punya karakteristik. Ini dengan karakteristik ateis dan immorality kan Kak? Iya betul. Kalau kerajaan lain yang penting juga punya karakteristik ateis dan immorality. Jadi ya, mantap. Oke, bagaimana saudara-saudara, bisa semua? Saudara-saudara bisa ini tentang time of the end kita 1798 dan 1989? Bisa deh. Ya. Jadi kita mau kasih warna ya sekarang color code. Bisa Prancis itu kasih keterangan lagi bisa yang lain. Ini dong bawah mah bisa ada dua panah. Oh iya. Jadi ini kon. Halo. Kita boleh tanya tapi mungkin. Boleh Kak. Iya silakan Kak. Kalau kita belajar tentang he dan she kan. Iya. Kita lihat konhi itu kerajaan North itu kan dibilang ibu kan. Iya. Itu kon ini dia yang mana Ceh? Yang sudah peto atau masih pagan? Jadi Kak, apakah Kakak masih ingat bahwa setiap yang menaklukkan selatan itu jadi utara dari dulu Babylon utara, Media Persia pun pernah jadi utara, betul? Waktu dia berjaya dia jadi utara gitu Kak. Oh iya, penjelasan kemarin ya. Iya gitu. Bisa ya? Karakternya ini karakter. Iya, bisa kerajaan lain lagi. Pokoknya karakternya sama. Kita kasih warna. Bisa kuning, bisa hijau, terserah. Jangan hijau lah, hijau-hijau semua. Kita kasih coklat, bisa kerajaan lain. Ya. Nah, kalau yang ini dia memang ibu. Oke? Tapi di sini dia anak. Dan dia bukan kerajaan Rome. Dan ini kita kalau hijau tua ini karakter dari kon ya. Kalau hijau muda ini karakter dari kon. Bisa? Ini color code-nya ya. Jadi kalau saudara bisa lihat, kos itu biru. Ya. Oh, dia bisa Perancis di sini, tapi di sini ternyata di kon di 1989 nggak bisa pink, betul?
Bisa pink nggak? Harus merah kan, karena anak kan? Tapi yang paling penting dia bukan kerajaan Roma. Karena merah kan? Kalau dia kerajaan Roma, warna apa di sini? Tetapi dia warna ungu nggak dia di sini? Ya kan? Tapi karakternya warna hijau tua atau hijau muda? Hijau tua. Ya, itu dia. Kalau South, karakternya hijau muda atau hijau tua? Hijau muda. Mantap. Ya. Oke, saudara-saudara, itulah kita punya review pada pagi hari ini.